Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami cintai, dosen pengampu mata kuliah Nahwu Shorof Bapak Maksudi SPDI. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Kemudian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita berikan, kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami terdiri dari saya sendiri Lukman Asy'ari dan saudara saya Golar Ramadhani Saputro akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul pembagian isim, fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Tanpa berlama-lama, langsung saja paparan ini kami sampaikan. Adapun dari materi ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama pengertian isim, lalu macam-macam isim, kemudian pengertian isim mu'azzakar dan mu'annas, kemudian tanda-tanda isim muzakkar dan mu'annas, kelima pengertian fi'il ma'lum dan fi'il majhul, keenam pengertian fi'il mabni dan fi'il mu'rab, ketujuh macam-macam fi'il mabni dan fi'il mu'rab, kedelapan pengertian isim nakirah dan isim makrifah, dan pembahasan terakhir yang kesembilan adalah bentuk-bentuk isim nakirah dan isim makrifah. Baik, adapun pembahasan pertama yaitu isim, yaitu kata benda adalah kata yang mempunyai makna untuk dirinya sendiri dan tidak disertai waktu. Seperti contoh yaitu satu jer, dimasuki huruf jer, idfat dan tabi. Ya, seperti dhahabtu ila maqsafil madrasatil jadid. Aku pergi ke kantin sekolah yang baru. Kedua tanwin, seperti maktabun, meja, dan saburotun, papan tulis. Ketiga dimasuki nida atau kata panggil seperti ya Zaidu, wahai Zaid, karena dia ya wahai Zaid. 4 dimasuki alif lam, al-qalamu, sebuah pena. Al-qalamu, al itu alif lam, sebuah pena. 5 musnad ilaih atau mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Seperti Zaidun jalisun, Zaid duduk, atau jalasa Zaid, Zaid duduk. Macam-macam isim. Yang pertama teman-teman sekalian adalah isim mufrad. Isim ini menunjukkan arti satu. Contoh kitabun atau rojulun atau mukminun dan lain-lain ya. Kitabun itu buku, rojulun itu satu laki-laki, mukminun itu satu orang beriman. Kedua, isim mutsanna atau saniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contoh kitabaini atau kitabani, rojulani atau rojulaini, mukminani atau mukminaini, artinya adalah dua ya, dua buku, dua laki-laki, dua orang beriman. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak. Ini menunjukkan arti banyak atau lebih dari satu. Isim jamak terbagi menjadi tiga, yaitu satu isim jamak mudzakkar salim, contoh mukminuna atau mukminina. Ya. Kedua isim jamak muannas salim, contoh mukminatun. Yang ketiga isim jamak taksir, contoh kutubun. Kemudian pengertian isim mudzakkar dan isim muannas teman-teman sekalian. Isim mudzakkar ialah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik itu berakal maupun tidak berakal. Mudzakkar ini terbagi menjadi dua, yaitu satu mudzakkar hakiki, terdiri dari manusia dan hewan. Contoh rojulun.
itu laki-laki, dikun itu ayam, dan tobibun itu dokter. Kemudian yang kedua muzakkar majazi. Nah, muzakkar majazi ini terdiri dari manusia dan hewan, tidak terdiri dari manusia dan hewan, kebalikan dari muzakkar hakiki. Contoh, kolamun pena, miftahun kunci, babun pintu. Nah, itu dia lebih kepada barang. Kemudian isim muannas ini ialah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik itu berakal maupun tidak berakal. Muannas terbagi menjadi dua, yaitu satu muannas hakiki terdiri dari manusia dan hewan. Contoh, bakorotun sapi, fatimatun fatimah, dan hindun kepala. Kedua, muannas majazi tidak terdiri dari manusia dan hewan. Contoh, qadar periuk, ghurfatun kamar, sa'atun jam. Itu adalah beberapa contoh dari isim mudzakkar dan isim muannas. Baik, kemudian tanda-tanda isim mudzakkar dan muannas. Pertama, isim mudzakkar adalah isim yang berjenis mudzakkar dengan tanda-tanda jika untuk manusia ia menjadi nama laki-laki. Seperti rajulun, Muhammadun, Hamzatun. Untuk selain manusia, di akhirnya tidak terdapat huruf dan beberapa tanda muannats lainnya dan dihukumi sebagai muzakkar seperti qalamun, asadun, babun, kitabun, mudarrisun. Nah, kemudian kalau isim muannas adalah isim yang berjenis muannats dengan tanda-tanda berikut. Satu, jika untuk manusia ia menjadi nama perempuan seperti Fatimatun, Zainabun, Maryamun. Kedua, diakhiri dengan tak marbutah. Ini ciri isim muannas kedua. Seperti syajaratun, madrasatun, tilmidatun, mudarrasatun. Itu ya, ada tuntunnya. Ketiga, diakhiri dengan alif ta'nits maksurah. Seperti autasya hubala. Nah, itu dia ada akhiran ya sukun gitu. Itu berarti alif ta'nits maksurah. Keempat, diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah alif. Seperti hasna hasna ay. Nah, itu ada tanda alif diakhiri. Kelima, dihukumi sebagai muannas karena orang Arab menghendaki demikian. Contoh, ainun itu mata, yadun itu tangan, samaun itu langit, narun api, dan lain-lain. Baik teman-teman, sekarang yaitu pengertian dari fi'il maklum dan fi'il majhul. Adapun pengertian dari fi'il maklum yaitu kata kerja yang disebutkan pelaku itu fa'ilnya. Fi'il maklum ini nyaris sama dengan istilah kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia. Jadi maklum ini suatu pelaku yang pelakunya ini aktif, kerjanya, kata kerjanya aktif. Adapun contohnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama ini ada akala Muhammadun al-hubza, yang artinya Muhammad memakan roti. Yang kedua ada syaraba Muhammadun al-labana, Muhammad meminum susu. Siapa yang minum susu? Muhammad. Jadi kerjanya ini, orang pelakunya ini aktif. Aktifnya gimana? Tadi Muhammad memakan, apa yang dimakan? Roti. Yang kerja yaitu Muhammadnya. Tuh, kata kerja akala makan pada contoh tersebut adalah tergolong fi'il ma'lum karena subjeknya yaitu Muhammad disebutkan atau bersifat aktif melakukan aktivitas makan.
Oke, selanjutnya di sini fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Jadi fi'il majhul ini dibentuk dari fi'il ma'lum. Ada dua ketentuan atau langkah dalam membentuk fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Yang pertama di sini huruf awalnya atau huruf yang berharokat diganti dengan huruf dhammah. Yang kedua ada harokat huruf yang terletak sebelum huruf terakhir diganti dengan harokat kasroh. Contohnya doroba menjadi duriba, yang tadi harokatnya dari doroba fathah semua menjadi duriba. Di sini artinya juga akan berubah, yang tadinya memukul karena diubah kasrohnya jadi dipukul. Contoh selanjutnya ini istakhroja, mengeluarkan, menjadi ustukhrija, yaitu dikeluarkan. Jadi kata kerja istakhroja pada contoh di atas tadi huruf yang berharokat adalah huruf ta, sedangkan hamzah wasol itu tidak memiliki harokat, namun diharokati kasroh bila kata tersebut dilafalkan. Adapun selanjutnya yaitu pengertian fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa itu fi'il mabni dan mu'rab? Yang pertama sini fi'il mabni. Tahuilah bahwa i'rab merupakan asal dari isim dan cabang pada fi'il menurut mazhab Basyirin. Maka asal dari hukum fi'il adalah mabni menurut mazhab ini. Sedangkan mazhab Kufiyin menilai bahwa i'rab merupakan asal pada isim dan fi'il. Namun pendapat yang sahih adalah pendapat yang awal, yaitu dari mazhab Basyirin. Sebagai mazhab membalik hukumnya dengan menyatakan bahwa i'rab merupakan asal pada fi'il dan cabang pada isim, seperti yang dikutip oleh Liauddin bin Alaj di dalam kitab Basit. Adapun pengertian dari fi'il mu'rab yaitu kalimat fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari dengan syarat tidak bertemu dengan taukid secara langsung dan tidak bertemu dengan nun jama' inas. Fi'il mudhari itu suatu yang dikerjakan sekarang, seperti lafaz yadribu, dia memukul. Adapun macam-macam dari fi'il mabni dan fi'il mu'rab, yang pertama sini ada macam-macam dari fi'il mabni. Dibagi menjadi dua, yaitu satu, sepakat dimabnikan, yaitu fi'il madhi dengan dimabnikan fathah selama tidak bertemu dhamir wawu dan jama' atau dhamir rofa yang berharokat, seperti lafaz in tolaqu dan doroba. Jika bertemu dhamir wawu jama' maka mabni dhamma, seperti lafaz dorobu, atau bertemu dhamir rofa yang berharokat maka mabni sukun, seperti lafaz dorobna. Adapun yang kedua yaitu khilaf dalam pemabniannya. Di dalam mabni fi'il amr ada dua qaul atau kalam dari berbagai macam ulama. Yang pertama menurut ulama Basrah, fi'il amr hukumnya mabni. Tetapi menurut ulama Kufah, fi'il amr itu hukumnya mu'rab. Di sini ada dua. Adapun macam-macam dari fi'il mu'rab, yaitu kalimat fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Yang tadi mabni itu fi'il madhi, kalau mu'rab ini fi'il mudhari dengan syarat tidak bertemu nun taukid secara langsung dan tidak bertemu nun jama' inas, seperti lafaz yadribu. Dari syarat tersebut mengecualikan dua hal, yaitu pertama, jika bertemu nun taukid khafiyah atau sakilah secara langsung tidak ada huruf yang memisah, maka hukumnya mabni fathah karena disamakan dengan tarkibnya. Lafaz khamsatu asyara, contoh lafaz yadribanna. Jika akhirnya fi'il mudhari nun taukid tidak bertemu langsung, seperti dipisah alif dhamir, wawu dhamir atau ya dhamir muannas mukhatabah, maka hukumnya mu'rab yang dikira-kirakan mu'rab takdiri, karena nun alamat rofa'nya dibuang, karena untuk menghindari berkumpulnya beberapa nun tambahan yang hal itu sangat dibenci oleh orang Arab. Adapun contohnya seperti di bawah, yadribu nanna. Yang tadi yadribu nanna menjadi yadribunna. Yang kedua turibi nanna menjadi yadribanna. Yadribaninna menjadi yadribanna. Adapun pengertian isim nakirah dan isim ma'rifah, yang pertama di sini ada isim nakirah. Dalam kitab Hasyiyah Qudrari
disebutkan definisi isim nakirah sebagai berikut. Wan nakirati mawdu'ati lil fardi al muntasyaru. Artinya isim nakirah yaitu isim yang dicetak untuk satu individu yang menyebar atau tidak ditentukan. Itu dari penjelasan dari isim nakirah. Adapun pengertian dari isim ma'rifah berbeda dengan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah kata yang menunjukkan pada suatu benda tertentu secara khusus. Adapun bentuk-bentuk dari isim nakirah dan isim ma'rifah, yang pertama sini ada isim nakirah. Nakirah adalah yang tidak dimaksudkan kepada sesuatu yang tertentu, atau dengan kata lain, nakirah adalah sesuatu yang belum tentu atau pasti. Contohnya, kata manusia insan dan laki-laki rajul. Apabila kedua kata tersebut belum jelas ketentuannya, manusia yang manakah? Kan insan. Manusia yang manakah? Kan manusia banyak. Atau lelaki, rajul, laki-laki. Kan laki-laki banyak. Laki-laki yang mana itu? Jadi harus jelas. Sesuatu yang belum jelas. Adapun pengertian isim ma'rifah yaitu sesuatu yang pasti dan dimaksudkan kepada sesuatu yang tertentu, yang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu dhamir, alam, kata petunjuk, kata penghubung, kata yang beralif lam, bersandar pada ma'rifat, munada atau panggilan dimasuki oleh huruf nida. Adapun pengertiannya dari ketujuh bagian yang saya sebutkan, yaitu yang pertama ada dhamir. Dhamir ini adalah kata yang menunjukkan kepada mutakallim, orang pertama tunggal, atau mukhatab, lawan berbicara, dan ghaib, orang ketiga. Adapun yang kedua, al-alam, adalah kata yang menunjukkan sesuatu pada zatnya yang meliputi punya gelar, yaitu kata yang dimulai dengan ibn, abu, atau Contoh, Abu Bakar. Adapun yang ketiga yaitu kata penunjuk, ismul isyarah, atau dalam bahasa Arabnya ismul isyarah, yang artinya kata penunjuk, yaitu kata yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, baik dekat ataupun jauh. Contoh, haza, ini untuk laki-laki, hazihi, ini untuk perempuan, zalika, itu untuk laki-laki, tilka, itu untuk perempuan. Yang keempat ada kata penyambung, ismul mausul. Dalam bahasa Arabnya itu ismul mausul, yaitu kata yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu yang berhubungan. Contoh, allazi, yang laki-laki, atau allati, yang perempuan. Selanjutnya di sini yang kelima yaitu alif lam, yaitu isim nakirah yang dimasukkan oleh alif dan lam dan menunjukkan sesuatu itu menjadi tertentu atau ma'rifat. Contohnya kata baku kitabun yang belum diketahui buku yang mana, maka ditambahkan alif dan lam menjadi al-kitabu untuk menunjukkan atas buku tertentu. Jadi yang tadi kitabun itu belum jelas buku yang mana, ditambahkan dengan alif lam, maka akan jelas dia al-kitabu. Selanjutnya di sini yang keenam ada isim yang disandarkan pada isim ma'rifah, yaitu isim nakirah diidhofkan atau disandarkan pada isim ma'rifat yang menyebabkan isim tersebut menjadi ma'rifat. Contoh, haza kitabun aliyun, ini bukunya Ali. Kata kitab dalam contoh ini adalah nakirah, namun karena diidhofkan pada isim ma'rifat yaitu Ali, maka kata kitab dengan sendirinya menjadi ma'rifat atau diketahui. Selanjutnya terakhir di sini ada munada, al-munada, yaitu memanggil dengan maksud menentukannya sehingga ia menjadi ma'rifat. Contoh, ya Abdullah, memanggil, wahai Abdullah, jadi memanggil sesuatu. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa kebaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.